Halo, 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 halo. Tes, tes, tes. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bima Yudha Saputra dengan NIM 25105140032 dan hari ini saya akan melakukan penjelasan. Saya akan melakukan penjelasan tentang hasil UTS saya. Jadi yang pertama ada parameter personalisasi. Jadi parameter personalisasi ini ya sesuai dengan name belakang. Kebetulan name belakang saya adalah 32 dan A dan B ini adalah angka pertama dan angka terakhir dari name belakang saya. Untuk K-nya dia adalah eh, menggunakan rumus dari A plus B plus 1 dengan A yaitu 3 dan B yaitu 2 ditambahkan dengan 1 dengan totalnya hasilnya jadi 6 untuk K, sedangkan sudut 100 berasal dari rumus A kali 30 ditotal dengan B dikali 30 dengan A itu 3 dan B itu 2, jadi mendapatkan sudut 100, sedangkan alfa adalah optimisasi dari 0,001 dikali B ditambah 1 dengan B sama dengan 2. Jadi hasilnya adalah alfa 0,003. Oke, soal pertama ini adalah eksplorisasi data transaksi. Oke, yang pertama adalah logika dasar. Karena kita sering berhadapan dengan data yang memiliki tren naik atau turun sekaligus fluktuasi atau variasi acak musiman, variasi acak atau musiman. Rumus D1 di soal ini mensimbolisasikan hal tersebut, yang dimana kita menggunakan rumus 20 plus K kali I untuk menunjukkan tren linear. Penjualan dasar adalah 20 dan naik sebanyak K, yaitu 6. Setiap harinya kita menggunakan modulo A kali mod 7 untuk mensimbolisasikan fluktuasi musiman. Nah, operasi sisa bagi memberikan variasi angka yang terulang mirip seperti pola belanja mingguan. Proses perhitungan kita menghitung D1 sampai D7 atau data satu minggu. Contoh untuk hari pertama kita langsung ke rumusnya. I sama dengan 1 adalah D1 sama dengan 20 ditambah 6 kali 1 ditambah 3 kali 1 mod 7 dikurang 2 dikali 1 mod 5. Nah, ini rumusnya kita dari rumus DI yang tadi, yang 20 ditambah K kali I dengan gabungan modulo A dikali mod 7. Makanya kita mendapatkan rumus tersebut, yang dimana D1 hasilnya adalah 20 ditambah 6 ditambah 3 dikurang 2, yaitu 27. Di sini kita melakukan hal yang sama dari D1 hingga D7 untuk mendapatkan set datanya. Nah, kita mendapatkan set data di sini yaitu 27, 34, 39, 46, 51, 58, dan 58. Nah, untuk analisis statistik ini kita disuruh mencari mean, median, dan standar deviasi. Mean atau rata-ratanya ini menunjukkan performa harian rata-rata toko tersebut adalah 44 unit, 44,71 unit, atau kalau kita genapkan jadi 45 unit. Sedangkan mediannya nilai tengah itu 46, itu menunjukkan bahwa separuh dari hari-hari tersebut memiliki penjualan di atas 46. Jadi eh,
separuh dari hari-harinya dia penjualannya di atas rata-rata. Untuk standar deviasi, dia mengukur resiko atau volatilitas karena semakin tingginya nilainya, semakin tidak menentu juga stok yang harus disiapkan. Nah, kita lanjut soal nomor 2. Nah, di sini soal nomor 2, inskripsi citra dengan matriks-matriks kunci disusun sebagai matriks 3 kali 3 menggunakan nilai A dan nilai B. Nah, di sini ada logika dasar. Jadi bentar. Jadi di segmen ini kita menggunakan konsep kriptografi matriks seperti Hill cipher. Nah, matriks ini bukan hanya sekumpulan angka dalam kotak, melainkan sebuah operator transformasi yang memiliki inskripsi dan deskripsi. Nah, inskripsinya ini dia mengalihkan data asli atau piksel dengan matriks kunci A untuk melacak informasi. Sedangkan untuk mendeskripsikannya, kita mengalihkan data acak dengan inverse matriks A pangkat min 1 untuk mengembalikan data aslinya. Nah, dari soal kita mendapatkan matriks A-nya adalah 4, 2, 2, 1, 5, 2 dan 2, 1, 6. Untuk titik kritisnya sendiri, itu sebuah matriks hanya bisa digunakan untuk keamanan jika ia memiliki inverse. Nah, syaratnya determinan tidak boleh nol dengan menggunakan metode ekspansi kofaktor. Kita menemukan A sama dengan 90. Artinya karena 90 atau nol, matriks ini adalah non-singular atau pesan atau gambar yang kunci dengan matriks ini dapat dibuka kembali dengan sempurna. Metode enkripsi sendiri dilakukan dengan perkalian matriks E sama dengan A kali P, di mana deskripsi membutuhkan perhitungan inverse matriks A pangkat min 1 melalui metode kofaktor dan adjoint. Bagaimana proses enkripsinya? Setiap blok data citra dalam bentuk angka dikalikan dengan matriks A, hasilnya adalah data acak. Untuk mengembalikannya kita membutuhkan A inverse. Di sini saya akan menunjukkan cara mencari adjoint dan membaginya dengan determinan. Ini adalah dasar dari Hill cipher dalam kriptografi. Tanpa pemahaman matriks yang kuat, data kita dapat direntas. Ini kita ke soal ketiga. Jadi di sini ada himpunan dan fungsi harga analisis yang dilakukan terhadap 3 kanal akuisisi pelanggan berdasarkan nilai N sama dengan 32. Oke, jadi ke bagian A, langsung teorema himpunan atau segmentasi pelanggan. Dalam bisnis kita perlu tahu saluran mana yang paling efektif. Himpunan A, B, atau C mewakili saluran akuisisi yang berbeda, misalnya iklan, organik, dan referral. Nah, bentar. Nah, untuk operasi irisannya, untuk membantu mengidentifikasi pelanggan multi channel, misalnya pelanggan yang ada himpunan A, irisan B, irisan C,
adalah pelanggan yang paling loyal karena mereka terpancar oleh semua saluran promosi kita. Jadi operasi irisan ini itu untuk membantu secara visual untuk kita mengidentifikasi pelanggan mana yang yang paling loyal, yang dia eh, ter tertarik dengan seluruh saluran promosinya. Langsung ke bagian B, yaitu fungsi komposisi atau model harganya. Kita memiliki dua fungsi, yaitu GX dan FX. Nah, GX ini adalah model biaya produksi yang bersifat kuadratik dan eksponensial. Sedangkan untuk FX, dia ke markup linear atau model penentuan harga jual. Nah, untuk GX ini dia menggunakan rumus X kuadrat per 3 ditambah 3. Sedangkan Fx dia menggunakan 6X ditambah 5. Nah, analisis yang di bawahnya ini kita memasukkan fungsi biaya ke dalam fungsi harga. Jadi kita eh, kita untuk mencari biaya perlu dikeluarkan, kita menggunakan rumus FOGX. Nah, ini gabungan dari rumus GX dan FX. Nah, FX dan GX. Nah, ini karena FX-nya dia menggunakan rumus 6X tambah 5, X-nya kita substitusikan dengan GX. Nah, GX-nya ini X kuadrat per 3 ditambah 3. Kita mendapatkan hasil yaitu 2X kuadrat ditambah 3. Untuk insight bisnisnya sendiri, fungsi hasil komposisi ini menunjukkan bahwa harga akhir meningkat secara kuadratik terhadap volume. Jika volume naik sedikit, harga jual juga harus naik lebih tinggi. Untuk menutupi kompleksitas biaya produksi ini menjelaskan mengapa barang custom itu atau produksi terbatas itu harganya jauh lebih mahal ya, karena dibanding sama produk biasa karena mereka membuatnya lebih sedikit karena sedikitnya produk gitu. Oke, untuk soal ke-6, soal terakhir, ini ada optimasi profit atau gradient descent. Jadi untuk menentukan harga optimal produk menggunakan model profit polimial derajat 3. Oke, untuk yang pertama ada pembentukan model profit. Berdasarkan NIM 32, itu NIM saya, variabel yang kita gunakan adalah K, yaitu 6, dan fungsi profitnya adalah Px sama dengan min 4x pangkat 3, 42x kuadrat, dan 100x dikurang 360. Nah, model ini adalah polinomial derajat 3 atau kubik. Dalam bisnis ini menggambarkan bahwa profit akan naik hingga titik tertentu dalam skala ekonomi, namun akan turun drastis jika produksi atau harga terlalu tinggi akibat inefisiensi. Oke, yang kedua ada analisis turunan. Nah, turunan dengan limit Px ini kita menggunakan definisi dasar Px, yaitu limit H ke 0 itu dia akan rumus P X tambah H dikurang P X per H. Nah, proses ini membuktikan secara matematis laju perubahan profit terhadap perubahan harga. Setelah ekspansi aljabar, kita mendapatkan Px sama dengan min 12x kuadrat ditambah 84x tambah 100. Nah, ini kita ke titik kritis atau kita mencari puncaknya. Nah, titik kritis ini terjadi saat turunan pertama sama dengan 0 atau Px sama dengan 0.
menggunakan rumus kuadrat ABC pada min 12x kuadrat ditambah 84x ditambah 100 sama dengan 0. Ini ada dua X, yaitu X1 dan X2. Nah, X1 ini dia merepresentasikan di mana profit mencapai nilai maksimumnya. Nah, dia direpresentasikan dengan angka 8.037. Sedangkan X2 ini dia merepresentasikan titik minimum tidak relevan karena harga tidak mungkin negatif, yaitu dengan angka min 1037 ya, karena harganya nggak mungkin negatif, jadi ini titiknya tidak relevan ya. Nah, untuk memastikan X-nya ini sama dengan 8.037 atau nilai maksimum atau profit paling maksimum, kita cek turunan kedua, yaitu Px sama dengan 24. Bentar, nggak kelihatan. Ini digeser dulu. Kita cek turunan kedua, yaitu Px sama dengan min 24x ditambah 84. Jika kita memasukkan 8.037, hasilnya adalah negatif karena dia lebih besar daripada 0. Oke, terus ini yang mengonfirmasi bahwa itu adalah titik puncak maksimum. Lanjut ke algoritma gradient descent. Nah, jika kalkulus mencari jawaban secara analitis, gradient descent mencarinya secara bertahap atau iteratif. Ini adalah cara komputer belajar. Oke. Oke, untuk iterasi manualnya dengan learning rate alpha yaitu 0,003 dan titik awal yaitu x0 sama dengan 1. Iterasi pertama kita menghitung kemiringan atau gradien di x min 1. Ternyata grafiknya sedang ke arah naik tajam atau Pi1 sama dengan 172. Maka kita geser posisi X ke kanan. Logikanya adalah X baru sama dengan X lama ditambah alfa dikali gradien. Setelah 5 literasi, nilai X meranggak naik dari 1 ke arah 4,25. Algoritma ini mendaki bukit profit menuju idealnya, yaitu 8.037. Nah, untuk nilai sensitivitas learning rate-nya atau alpha, ini adalah bagian paling krusial dalam proses ini. Karena jika dia terlalu besar, angkanya menjadi terlalu lebar. Kita tidak bisa kita bisa melompat kita bisa melompati puncak dan mendarat di sisi lain, menyebabkan nilai X menjadi tidak stabil atau divergent. Nah, jika alfanya terlalu kecil atau 0,0003, langkahnya terlalu kecil, butuh waktu sangat lama atau iterasi ribuan kali untuk sampai ke puncak. Nah, lanjut ke aplikasi bisnis dan diskusi. Untuk harga dan margin, harga optimalnya X adalah 8.037. Seperti yang di awal tadi, nilai profit maksimumnya. Nah, dalam skala ribuan, harganya adalah 8.037.000. Sedangkan analisis realitasnya adalah kita diminta membandingkan dengan biaya bahan baku, yaitu K dikali 10 sama dengan 60. Nah, di sini letak analisis krisisnya jika harga optimal hanya 8.000, sementara harga biaya per unit adalah 60.000, perusahaan mengalami kerugian. Nah, sebagai data scientist, kita harus menyarankan revisi model bisnis atau efisiensi biaya. Nah, jebakan lokal optimanya adalah pada fungsi yang lebih kompleks atau
banyaknya bukit dan lembah, gradient descent sering terjebak di bukit kecil atau lokal maksima dan gagal menemukan gunung tertinggi atau global maksima. Nah, solusinya itu menggunakan stochastic gradient descent atau SGD atau menambahkan momentum agar algoritma punya tenaga untuk melewati lembah dan mencari puncak yang lebih tinggi. Nah, ini tuh dia lebih ke kayak dia cuma ini tuh apa sih namanya? Dia cuman kayak gambaran aja. Jadi ini tuh sebenarnya artinya itu pada fungsi yang lebih kompleks atau dia lebih banyaknya di dalam lebih banyaknya tantangan, gradient descent ini sering terjebak di bukit kecil atau dia terjebak pada hal-hal kecil. Nah, dia itu hal-hal kecil tersebut yang membuat dia gagal untuk mencapai gunung tertinggi atau profit tertinggi. Nah, solusinya adalah kita menggunakan stochastic gradient descent atau SGD untuk menambahkan momentum agar algoritma bisa punya tenaga. Jadi kita harus ada momentum untuk mendorong algoritmanya untuk melewati tantangan-tantangan kecil ini untuk mencari puncak yang lebih tinggi. Oke, jadi di sini ada eh, coding dari MATLAB. Jadi ini untuk membuktikan hasil yang sudah ditulis secara manual. Jadi yang pertama di sini ada D-nya ini eh, data yang ini data yang tadi udah didapatkan yang tadi dari nomor satu. Ini dari D1 sampai D7. Terus ada median val di sini. Ini median val ini yaitu fungsinya itu untuk mencari nilai tengah. Nah, dia untuk mencari nilai tengah. Terus yang buat modul val ini dia untuk mencari angka yang paling sering muncul karena di sini ada 258. Jadi dia yang paling sering muncul. Sementara yang lainnya dia hanya muncul sekali. Nah, terus sini juga ada rentang. Nah, rentang ini adalah selisih antara nilai tertinggi dengan nilai yang terkecil. Nilai tertingginya di sini adalah 58 dan yang paling kecil adalah 57. Jadi rentangnya adalah 31. Terus untuk STD-dev ini adalah standard deviation. Bisa dilihat ini eh yaitu menghitung standar deviasi seperti yang ada di manual. Terus ini toko ini dari D1 sampai D7 ini cuman untuk D1 sampai D3 doang. Terus di sini ada soal nomor 2. Jadi di sini ada A-nya ini matriks, A-nya terus E ini dia enkripsi matriksnya, E-nya. Nah, ini N-nya 32 kan karena memang N yang saya dapatkan ada 32 dan NIM saya 32. Jadinya ini adalah hasil P-nya. Nah, terus untuk P prime ini dia itu eh, proses untuk mendapatkan kembali P, yaitu disebutnya P prime. Jadi kita mengalihkan inverse dari A dengan E, ya, yang A ini dengan E, jadi hasilnya adalah angka P prime ini. Dan ini A3 dan B2 ini karena NIM saya dan juga dari parameter personalisasinya 3 dan 2. Terus untuk soal nomor 3, ya, segmentasi pelanggan. Ini ada A, B, C-nya ini isi A, B, C. Terus ada
yang namanya intersect ABC. Nah, intersect ABC ini itu dia menggunakan fungsi intersect A yang ini dan juga intersect B, BC. Nah, ini B, ini C-nya. Tadi hasilnya adalah 39 dan 42. Yang berarti hanya pelanggan ini yang muncul di ketiga eh, ketiga di A, B, dan C. Jadi pokoknya gitu. Dia jadi yang muncul di A, B, dan C itu hanya ada dua, yaitu 39 ya dan juga 42 ini yang muncul di A, B, dan C. Terus union A, B, dan C itu menggunakan fungsi union untuk menggabungkan seluruh ID pelanggan. Jadi ID pelanggannya ini dia digabungin semua. Nah, terus ada SOR ABC. Nah, ini SOR ABC ini dia menggunakan set SOR AB. Ini itu fungsinya adalah untuk mencari pelanggan yang hanya ada di saluran A atau hanya ada di saluran B, tapi tidak ada di keduanya. Jadi dia cuman ada di A atau B saja. Jadi unik untuk A dan B. Dia nggak pernah ke B, dia nggak pernah ke A, yang kayak gitu. Ini untuk yang nomor 6. Jadi pertama ada alfa ya. Ini alfanya ya, yang ada di parameter yang ada di parameter personalisasi sudah diketahui alfanya itu 0,003. Terus di sini ada history. Nah, ini adalah array besar yang menyimpan nilai profit di setiap langkah iterasi. Nah, kalau bisa dilihat ini angkanya berubah dari negatif 22 menjadi angka seperti 10.003 itu dia jadi ini nih. Jadi 132.000 bla 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 bla. Ya, ini dia berubah-ubah jadi setiap iterasi. Ini historinya. Terus ada yang namanya di sini pdir sama p function. Nah, ini muncul keterangan itu 1 kali 1 function handle yang di sini ya. Ini berarti fungsi profit dan turunan disimpan dalam bentuk objek fungsi atau bukan angka, sehingga bisa dipanggil kapan saja untuk menghitung nilai dari titik X yang berbeda. Nah, ini titik X-nya. Nah, X ini adalah harga produk yang profitnya udah paling maksimal, yaitu 8.037. Nah, ini dan itu saja untuk bagian penjelasan kode MATLAB. Dan di sini ada di bagian kesimpulan. Yang pertama ada integritas data dan keamanan informasi. Ini adalah untuk kesimpulan nomor 1 dan nomor 2. Melalui analisis statistik deskriptif ditemukan bahwa rata-rata penjualan harian berada pada 44,71 unit atau jika digenapkan 45 unit. Meskipun terdapat volatilitas standar deviasi 11,4, kemunculan modus di angka 58 menunjukkan potensi pasar yang kuat pada periode puncak. Untuk protokol keamanan, implementasi matriks A kunci A dengan nilai determinan 90 membuktikan bahwa sistem enkripsi citra bisnis bersifat non-singular. Secara teknis, ini menjamin data strategis perusahaan terlindungi secara matematis dan hanya dapat dipulihkan melalui kunci inverse yang tepat. Nah, untuk bagian nomor 2, pemodelan perilaku dan struktur biaya. Optimalisasi saluran penggunaan teori himpunan berhasil memetakan segmentasi pelanggan lintas kanal media sosial, referral, dan loyalty. Fokus pada irisan ketiga himpunan ini menjadi kunci efisiensi biaya pemasaran. Skalabilitas harga, fungsi komposisi FOGX,
sama dengan 2x kuadrat tambah 23 menunjukkan bahwa biaya dan harga jual meningkat secara kuadratik. Hal ini memberikan sinyal bagi manajemen untuk waspada terhadap disekonomi skala di mana peningkatan volume produksi yang tidak terkontrol dapat membengkakkan biaya secara tidak proporsional. Untuk kepastian dan pendapatan, analisis limit mengonfirmasi stabilitas biaya jangka panjang atau customer lifetime value pada titik steady state total dengan total 100 juta. Oke, untuk yang bagian ketiga, dinamika pasar dan optimisasi profit. Analisis fase representasi produk dalam bidang kompleks Z1 sama dengan 5 ditambah 3i menunjukkan bahwa produk unggulan memiliki stabilitas fase yang lebih tinggi dibanding kompetitor. Ini memungkinkan perusahaan untuk merenungkan timing peluncuran kampanye dengan presisi yang lebih tinggi. Algoritma optimisasi menggunakan metode gradient descent dengan learning rate alpha yaitu 0,003 dengan titik harga optimal ditemukan pada 8.037 rupiah. Catatan kritis terdapat gap antara optimal hasil algoritma dengan biaya produk baku yaitu K dikali 10 sama dengan 60.000. Hal ini menunjukkan bahwa model bisnis memerlukan efisiensi variabel sebesar kurang lebih 85% agar profit dapat mencapai pada titik optimal tersebut. Kemudian yang terakhir, proyeksi pertumbuhan dan forecasting ekspansi berbasis pelanggan dengan laju pertumbuhan 3% per bulan, perusahaan diproyeksikan mencapai tonggak sejarah 500 pelanggan pada bulan ke-43. Dan untuk akurasi peramalan, model tren menunjukkan arah pertumbuhan linear 50 plus 6N. Namun residu solilasi sebesar kurang lebih 4 akibat faktor min 1N, menandakan adanya pola musim 6 bulanan yang harus diantisipasi dalam perencanaan logistik dan pergudangan. Dan yang terakhir, ada kesimpulan akhir. Secara keseluruhan, analisa berbasis NIM 32, NIM saya, ini menunjukkan bahwa bisnis yang memiliki fondasi data yang aman dan proyeksi pertumbuhan yang stabil. Kekuatan utama terletak pada segmentasi pelanggan yang jelas dan stabilitas pendapatan jangka panjang. Tantangan utama yang teridentifikasi adalah optimalisasi margin, di mana efisiensi operasi harus ditingkatkan agar selaras dengan harga pasar optimal yang dihasilkan oleh algoritma. Baik, itu saja dari saya. Terima kasih telah menonton. Jika ada yang salah mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.